3 khalifah. Ya. Yang pertama Khalifah Al-Ma'mun. Ya, beliau juga dipaksa untuk mengatakan bahwasannya Al-Qur'an itu makhluk, sampai beliau disiksa, dicambuk, dipenjarakan. Ini khalifah yang pertama. Kemudian khalifah yang kedua yaitu Al-Mu'tasim billah, ya. Al-Mu'tasim billah juga, ya, memaksa Imam Ahmad bin Hanbal untuk mengatakan bahwasannya Al-Qur'an itu makhluk, ya, sehingga ia juga disiksa. Sebenarnya disiksa oleh masanya Khalifah Al-Ma'mun, ya. Kemudian setelah Al-Mu'tasim billah, kemudian khalifah yang ketiga, yang terakhir Al-Wathiq billah, juga ya memaksa Imam Ahmad bin Hanbal untuk mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu makhluk. Namun di riwayat tersebut, ya, dikatakan bahwasanya ya khalifah yang terakhir ini Al-Wathiq billah, ia rujuk pada akhir hayatnya, ya. Rujuk pada akhir hayatnya kembali kepada pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah, ya. Jadi khalifah yang pertama tadi yang di masanya Imam Ahmad, ya, Al-Ma'mun, ya, terpengaruh dengan pemahaman Mu'tazilah di masa itu. Kemudian juga Al-Mu'tasim billah. Kemudian yang terakhir juga Al-Wathiq billah. Namun Al-Wathiq billah ini, ya, di akhir hayatnya rujuk, ya, kembali kepada pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah, ya, tidak mengatakan lagi Al-Qur'an itu makhluk, melainkan Al-Qur'an itu adalah kalamullah. Kemudian wal fuqaha'u qablahuma. Adapun ya, ulama-ulama sebelum kedua imam tersebut, ya, kedua imam ini, Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal. Wa ba'dahuma, dan imam-imam setelah mereka berdua, wal mira'u fihi kufrun. Adapun ya memperdebatkan ini, ya, adalah sebuah kekufuran. Kemudian syarah dari Syekh Shalih Al-Fauzan, qauluhu wal Qur'anu kalamullah wa tanziluhu wa nuruhu laysa makhluqan. Al-Qur'an adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Wa nuruhu, dan merupakan cahayanya, laysa makhluqan, maka Al-Qur'an tersebut bukanlah makhluk. Sebagaimana sebelumnya, ya, pada pertemuan sebelumnya kita katakan bahwasanya akidah Ahlussunnah wal Jamaah, min i'tiqadi Ahlussunnah wal Jamaah anna al-Qur'ana kalamullah, ya. Kita mengatakan bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah. Berbeda dengan firqah-firqah yang tersesat, ya. Di antaranya firqah Al-Jahmiyah yang dipimpin oleh Jaham bin Safwan. Ya, mereka juga mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk. Kemudian disusul dengan, ya, pemahaman-pemahaman setelahnya dari firqah-firqah yang sesat juga, yaitu firqah Al-Mu'tazilah yang dipimpin oleh Wasil bin Atha, ya, juga mengatakan Al-Qur'an itu adalah makhluk. Kemudian selanjutnya ada firqah Az-Zaidiyah, merupakan firqah Syiah, ya, juga mengatakan hal yang serupa. Firqah Zaidiyah yang dipimpin oleh Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib juga mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu adalah makhluk. Kemudian selanjutnya ada firqah Al-Ibadiyah juga mengatakan Al-Qur'an itu makhluk. Begitu banyak firqah-firqah yang meyakini bahwasannya Al-Qur'an itu ialah makhluk, ya. Adapun akidah Ahlussunnah wal Jamaah as-sahihah, ya, kita mengatakan bahwasannya Al-Qur'an itu adalah kalamullah wa laysa bimakhluqin, dan Al-Qur'an itu bukan makhluk. Kemudian yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, fayarawna anna al-Qur'ana makhluqun, ya. Mereka ini firqah-firqah yang sesat tersebut, ya, berpendapat bahwasannya Al-Qur'an itu adalah makhluk. Li'anna Allah 'indahum la yusafu bi annahu yatakallam. Karena Allah Subhanahu wa taala bagi mereka la yusafu an yatakallam, ya, bi annahu yatakallam. Allah Subhanahu wa taala mereka yakini tidak boleh disifati berbicara. Nah,
la yusafu bi annahu yatakallam. Ini mereka katakan seperti itu. Kama annahu la yusafu bis sam'i wal basari wal ilmi wal iradah. Ya. Juga tidak boleh disifati Allah itu mendengar, melihat, wal ilm, ya, ilmu, pengetahuan, al iradah, keinginan, tidak. Wa ghairu dzalik 'indahum. Ya, atau semisalnya yang mereka pahami seperti itu. Karena apa? Karena mereka meyakini bahwasanya sifat-sifat tersebut adalah sifat-sifat yang melekat kepada makhluk. Maka mereka tidak meyakini hal tersebut dan mereka nafikan dari zatnya Allah Subhanahu wa taala. Wala yusafu bi anna lahu wajhan, dan mereka tidak mau juga meyakini mensifati Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki wajah. Wa anna lahu yadain, dan Allah juga tidak memiliki tangan, kata mereka. Illa ghairi dzalik, atau semisalnya ya. Wa qasduhum min hadza ifsadul aqidah. Adapun maksud mereka ya, pada hal ini ialah mereka ingin merusak akidah. Wa in kanu yatadhahharuna anna qasdahum tanzihullah. Ya. Meskipun ya mereka itu mengaku-ngaku bahwasanya mereka adalah orang yang mentanzih ya. Mereka mentanzih, mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak meyakini bahwasanya Allah memiliki sifat kalam. Kenapa mereka nafikan? Ya, karena mereka takut menyerupakan antara Allah dengan makhluk. Karena makhluk juga memiliki sifat kalam, Allah juga memiliki sifat kalam, sehingga mereka tidak mau, maka mereka tanzih, mereka sucikan. Katanya mereka mentanzih, ya, mereka sucikan Allah Subhanahu wa taala. Min musyabahatil makhluqin, ya, dari menyerupai makhluk-makhluknya. Wa hadza za'mun batilun, maka ini adalah sebuah ya pengakuan yang batil, ya, pengakuan palsu. Karena kita ketahui fa inna sifati rabbi subhanahu la yusbihu sifatul makhluk. Ya, tentunya sifat Rabb, ya, sifat Allah Subhanahu wa taala itu tidak mungkin serupa dengan sifat-sifat makhluknya. Rabbu jalla wa ala lahu asma'un wa sifatun taliqu bihi wa bi'azamatihi. Tentunya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang taliqu bihi, yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Walil makhluqin asma'un wa sifatun taliqu bihim wa bi basyariyatihim. Adapun makhluk juga seperti itu, ya, makhluk juga memiliki nama-nama, makhluk juga memiliki sifat-sifat taliqu bihim, yang sesuai dengan makhluk tersebut, wa bi basyariyatihim, dan dengan sifat kemanusiaannya. Fala tusyabihu bainan naw'ain, maka tidak boleh diserupakan antara dua perkara ini, min jihatil haqiqati wal kaifiyah, dari sisi hakikat dan sisi kaifiyah, teknis. Ya. Makhluk melihat, Allah juga memiliki sifat melihat. Tapi kita tidak mungkin menyamakan antara melihatnya Allah Jalla wa Ala dengan penglihatan makhluk. Tentunya penglihatan Allah itu ya sesuai dengan yaliku bihi wa bi'azamatihi, sesuai dengan kemuliaan dan keagungannya. Adapun penglihatan makhluk itu terbatas. Wa in kanat tashtariku fil ma'na wal lafz, ya, meskipun secara makna dan secara lafaz itu sama-sama tangan. Makhluk memiliki tangan, namun Allah juga katakan punya tangan. Tapi apakah sama tangannya Allah dengan tangannya makhluk? Tentu tidak. Wa hadza ma yusamma bil mutawati'. Ya, inilah yang dinamakan dengan al-mutawati'. Ya, sebagaimana yang kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, al-mutawati', yaitu kita mengimani ya, dalam hal asma wa sifat, kita mengimani ya, sebagaimana yang datang dari Allah dan Rasulnya, kita imani secara lafaz dan maknanya yang dipahami oleh bangsa Arab. Namun kita tidak menanyakan lima wala kaifa, kita tidak menanyakan bagaimana dan ya, gimana caranya, gimana bentuknya. Ya, kita hanya mengimani sampai di situ saja, sampai lafaz dan maknanya.
Kita mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki wajah. Maka kita imani secara lafaznya dan maknanya yang dipahami oleh bangsa Arab. Namun kita tidak boleh menanyakan bagaimana wajahnya Allah. Ya, sebagaimana ini yang dikatakan Imam Malik bin Anas, ya. Pada kisahnya tersebut, ya, wasu'alu anhu bid'atun. Ya, kata Imam Malik, ya, bertanya seperti ini, ya, bagaimana istiwanya Allah adalah perkara bid'ah dan kita tidak boleh menanyakan hal tersebut. Lakinnaha la tashtariku fil haqiqati wal kaifiyah. Ya. Bisa jadi penamaan tersebut sama, ya, sama, namanya sama, ya, lafaznya sama, ya, kemudian maknanya, ya, tashtariku fil makna wal lafaz, maknanya sama, ya. Namun la tashtariku fil haqiqati wal kaifiyah, ya. Akan tetapi tidak sama antara hakikatnya. Turunnya Allah, turunnya makhluk itu berbeda. Sebagaimana dalam hadis juga dikatakan, yatanazzalu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila samai dunya hina yabqa thuluthul lail. Ketika Allah Subhanahu wa taala turun di sepertiga malam, maka jangan ditanya bagaimana turunnya Allah. Ketika Allah turun di sini, apakah Allah tidak naik kembali karena langit dan bumi ini bulat? Nah, jangan bertanya seperti itu. Kita hanya cukup mengimani. Tentunya, ya, apa yang Allah lakukan itu tidak sesuai dengan yang dilakukan oleh makhluk. Hadza huwa madhhab ahlus sunnah wal jamaah. Inilah akidah ahlus sunnah wal jamaah yang diyakini oleh ahlus sunnah wal jamaah, wa daliluhum ala dzalika min kitabillah. Adapun dalil-dalilnya, ya, ada di dalam kitabillah, ya, ada di dalam Al-Qur'an. Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Dan apabila ada seseorang dari kaum musyrikin istajaraka fa'ajirhu, ya, mereka meminta perlindungan, fa'ajirhu, maka berilah ia perlindungan hatta yasma'a kalam Allah, sampai mereka mendengar kalam Allah. Yaitu kalam Allah yang dimaksud di sini adalah Al-Qur'an. Dan Al-Qur'an itu bukan makhluk. Adhafa al-kalamu ila nafsihi subhanahu wa ta'ala. Ya, diidhafah, ya, disandarkan bahwasanya kalam tersebut ila nafsihi subhanahu wa ta'ala, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala fil munafiqin yuriduna an yubaddilu kalam Allah. Ya, mereka menginginkan untuk mengganti, merubah perkataan Allah. Surah Al-Fath ayat 15. Adhafahu ila nafsihi. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala, ya, mengatakan di dalam Al-Qur'an kalamullah, ya, berarti itu diidhafah kepada zatnya Allah, ya. Berarti sifat kalam itu melekat pada zatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan makanya yang dimaksud kalamullah tersebut adalah Al-Qur'an. Makanya kalamullah diidhafah kepada Allah, ya. Itu perkataan yang disandarkan kepada zatnya Allah, maka dia bukan makhluk. Sebagaimana di awal, wa ma kana minallahi falaysa bimakhluq. Adapun, ya, yang datangnya dari Allah, dari zatnya Allah, falaysa bimakhluq, maka itu bukan makhluk. Yuriduna an yubaddilu kalam Allah, ya, mereka ingin merubah kalam Allah, ya. Maka kalam juga di sini diidhafah, disandarkan kepada zatnya Allah Subhanahu wa taala, maka ia tidak makhluk. Maka ketika ada orang yang mengatakan bahwasannya, ya, kalamullah atau Al-Qur'an itu adalah makhluk, maka akan terjadi kesyirikan. Contohnya, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, sebagaimana ketika kita, ya, disunnahkan ketika kita ingin memasuki sebuah tempat yang asing, ya, kita disunnahkan untuk membaca doa, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya. Seandainya kalimat di sini makhluk, ya, yang diyakini makhluk, berarti kita berlindung kepada makhluk. A'udzu bikalimat, ya, kalimat Allah di sini bukan makhluk tentunya. Ya, ini zatnya Allah.
Makanya kalamullah itu bukan makhluk. Kalau diyakini bahwasannya kalamullah atau Al-Quran itu makhluk, ya maka akan terjadi kesyirikan tentunya. Ketika kita berdoa, a'udzu bikalimat, berarti kita berlindung kepada makhluk, bukan berlindung kepada Allah. Maka salahlah ketika seseorang atau ada suatu kelompok yang meyakini bahwasanya Al-Kalamullah atau Al-Quran itu adalah makhluk. Wal adillatu min as-sunnati wa min ijma'i al-ummati katsiratun 'ala hadhihi al-mas'alah. Tentunya dalil-dalil ya yang menunjukkan bahwasannya kalamullah itu bukanlah makhluk, ya Al-Quran itu bukanlah makhluk. Telah banyak ya dari Al-Quran dan Sunnah, begitu juga ijma' para ulama min hadhihi al-mas'alah fa hiya mas'alatun yaqiniyatun. Ya, adapun permasalahan ini adalah permasalahan yaqiniyah ya. Bila syak ya, ini masalah yang membawa kita kepada keyakinan bila syak, tanpa ada keraguan. Wala yu'athiru fiha ikhtilafu li ahli dhalal. Adapun mereka ya, ahlul dhalal yang mereka khilaf, yang mereka mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk ya, maka la yu'athir, maka tidak berpengaruh buat kita yang meyakini bahwasannya Al-Quran itu adalah kalamullah ya. Wala yu'athiru fiha ikhtilafu li ahli dhalal bi anna al-Qur'ana kalamullah ya, sebagaimana Al-Quran yang diyakini ahlu sunnah wal jamaah adalah kalamullah wa huwa fardun min afradi kalamihi subhanahu, dan ia merupakan salah satu dari sekian ya, sifat Allah, yaitu sifat Allah berbicara. Allahu yatakallam wa la yazalu yatakallam mata syaa. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kalam. Allah Subhanahu wa taala berbicara, wa la yazalu yatakallam mata syaa. Ya. Senantiasa Allah Subhanahu wa taala berbicara. Idza syaa, dan kapan Allah berhendak berbicara, maka Allah berbicara. Bima syaa, dengan apa ya, Allah Subhanahu wa taala bertindak juga. Mausufun bil kalam ya. Allah Subhanahu wa taala disifati dengan al-kalam. Wa hadzal Qur'anu min afradi kalamihi. Adapun Al-Qur'an ini ya merupakan salah satu dari ya, sifat kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, Al-Qur'an itu kalam Allah. Begitu juga ya, kitab-kitab samawi lainnya ya, itu juga kalam Allah ya. At-Taurah, Al-Injil ya, Zabur, itu juga ya kalam Allah. Al-Quran merupakan salah satu kalamnya Allah. Begitu juga kitab-kitab samawi lainnya yang dari Taurat, dari Zabur, dari Injil, itu juga kalam Allah. Meskipun hari ini yang kita jumpai bahwasannya ya, kitab-kitab tersebut sudah banyak dirubah oleh manusia, tapi pada dasarnya itu merupakan kalam Allah. Yatakallamu bil amri wan nahyi. Ya, Allah berbicara ya, tentang perintah dan larangan. Yaqulu li syai'i kun fayakun. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala ya ingin sesuatu, ingin berbuat sesuatu, maka Allah Subhanahu wa taala hanya tinggal mengatakan kun fayakun. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sungguhnya bahwasanya perkara Allah Subhanahu wa taala idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun, maka Allah hanya tinggal mengatakan kun fayakun. Fa athbata li nafsihi al-qawl. Maka Allah Subhanahu wa taala menetapkan bagi dirinya sifat al-qaul, yaitu sifat berbicara itu sendiri ya. Sebagaimana di dalam ayat-ayat ya, telah banyak yang menunjukkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat berbicara atau sifat al-qaul. Ya, sebagaimana ini juga Allah sendiri yang menetapkannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Idz qala Allahu ya Isa." Allah Subhanahu wa taala berbicara di situ. Idz qala Allah.
Berarti ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-qaul, dan itu yang menetapkan bagi diri Allah sendiri, ya Allah. Makanya Allah katakan idz qala Allah ya Isa. Ali Imran ayat 55. Wa kallama Musa bi kalami sami'ahu Musa hinama arsalahu ila Fir'aun. Dan tentunya Allah Subhanahu wa taala ketika memanggil Musa, idz qala Allah ya Isa, ya. Begitu juga ketika Allah Subhanahu wa taala kallama Musa, ya. Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Musa alaihi salam bi kalami sami'ahu Musa, ya, dengan kalam yang dipahami Musa. Ya, sebagaimana yang kita pahami Ahlussunnah wal Jamaah, kalamnya Allah itu, ya, pertama ada lafaznya, ada hurufnya, ya, didengar, bisa dipahami, ya. Kalau tidak memiliki lafaz, tidak memiliki huruf, maka bagaimana Musa bisa memahami kalam Allah ketika wa kallama Musa bi kalami sami'ahu, ya, sami'ahu Musa hinama arsalahu ila Fir'aun. Ketika Allah Subhanahu wa taala utus Nabi Musa kepada Fir'aun, pada saat itu juga Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Nabi Musa alaihi salam. Dan kalamnya Allah di sini didengar oleh Nabi Musa, tentunya dengan huruf, dengan lafaz yang bisa dipahami oleh Nabi Musa alaihi salam. Fallahu jalla wa ala mausufun bil kalam. Maka Allah Subhanahu wa taala mausufun bil kalam, ya, disifati memiliki sifat kalam, sifat berbicara. Wa min kalamihi al-Qur'anul Karim, dan di antara kalamnya, ya, yaitu Al-Qur'anul Karim. Ya, Al-Qur'anul Karim adalah salah satu dari kalamnya Allah Subhanahu wa taala, ya. Adapun kitab-kitab lain yang kitab samawi seperti Taurat, Zabur, Injil, itu juga termasuk dari kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Wa amma qawlu ahli ad-dhalali anna idhafatuhu ila Allah. Adapun perkataan ahlul dhalal, ya, orang-orang yang tersesat, ya, orang-orang yang sesat, anna idhafatahu ila Allah min idhafatil makhluq ila khaliqihi. Adapun, ya, penyandaran, ya, idhafatu ila Allah kepada Allah, ya, tadi kalamullah berarti kalamnya Allah. Min idhafatil makhluk ilal khaliq, mereka katakan itu adalah penyandaran makhluk kepada al-khaliq, ya. Mereka yakini kalam itu makhluk, sehingga ketika mereka katakan kalamullah, maka mereka meyakini, ya, penyandaran makhluk kepada khaliq, penyandaran makhluk kepada khaliq. Sedangkan Ahlussunnah wal Jamaah kita meyakini bahwasanya kalamullah itu kalam yang kita sandarkan kepada Allah itu sendiri. Bukan kita yakini bahwasanya kalam itu makhluk yang disandarkan kepada Allah. Ini yang dikatakan oleh Al-Jahmiyah, ya, orang-orang firqah-firqah sesat, Jahmiyah, Mu'tazilah, Zaidiyah, Syiah, Al-Ibadiyah, ya. Mereka mengatakan seperti itu. Bahwasanya kalimat kalamullah, ya, kalam di situ, ya, kan diidhafah kepada Allah, disandarkan kepada Allah. Mereka meyakini bahwasanya itu adalah idhafatul makhluk ilal khaliq, ya, itu menyandarkan makhluk kepada khaliq. Ahlussunnah wal Jamaah kalamullah meyakini itu adalah kita sandarkan kalam itu kepada zatnya Allah, ya, bukan makhluk kepada Allah, bukan, ya. Jadi kita meyakini itu adalah kalam yang disandarkan kepada zatnya Allah. Mislu naqatullah, mereka berhujjah seperti naqatullah, ya, naqatullah, yaitu ontanya Allah. Jadi mereka meyakini kalimat kalamullah itu diserupakan dengan kalimat naqatullah, naqatullah, ontanya Allah, onta makhluk kemudian disandarkan kepada Allah. Jadi onta milik Allah.
kalamullah. Mereka juga meyakini kalam itu makhluk kemudian disandarkan kepada Allah seperti itu. Ini yang diyakini oleh ahlul dhalal ya, dari kelompok Jahmiyah, Mu'tazilah dan ya mereka yang sepemahaman dengan Al-Mu'tazilah dan Al-Jahmiyah. Seperti Baitullah ya. Bait rumah Allah, ya berarti rumah yang disandarkan kepada Allah, ya Baitullah. Maka mereka meyakini bahwasannya kalamullah adalah ya, bentuk penyandaran makhluk kepada Al-Khaliq seperti itu. Seperti naqatullah, baitullah seperti itu. Hada min al-iftira'i wat talbis ya. Maka ini adalah mereka ini mengada-ngada dalam perkara ini ya. Mereka ya, sedang berandai-andai. Fal mudhafu ila Allah qisman. Maka kita bantah ya syubhat mereka. Fal mudhafu ila Allah qisman. Adapun penyandaran kepada Allah akan terbagi menjadi dua ya. Al awwalu idhafatu ma'anin ya. Yang pertama itu adalah penyandaran ya, kepada makna. Yang pertama itu idhafatu ma'anin ya, penyandaran terhadap makna. Yang kedua idhafatu a'yanin ya. Kita menyandarkan dalam bentuk ya yang nampak, benda-benda yang nampak ya. Beda, yang pertama ma'anin hanya makna, yang kedua a'yanin bentuk, benda-benda ya. Jadi idhafah ya, penyandaran kepada Allah Subhanahu wa taala kita bagi menjadi dua. Yang pertama idhafatu ma'anin, yang kedua idhafatu a'yanin ya. Adapun al-ma'ani ya. Al-ma'ani yang dimaksud adalah idhafatuha ila Allah, idhafatu sifatin ila mausufin ya. Adapun idhafah secara makna, idhafatuha ila Allah, yaitu kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala idhafatu sifatin ila mausufin. Sifat yang kita sandarkan kepada yang disifatin ya. Kalam ya, sifat berbicara kita sandarkan kepada Allah. Berarti itu penyandaran sifat, bukan penyandaran a'yan, bentuk atau benda, bukan. Wa hiya idhafatu haqiqiyatun, yaitu adalah penyandaran yang hakikat. Fa hiya min sifatihi ya. Sehingga kalam itu dia menjadi sifat yang disandarkan kepada Allah, yang itu menjadi bagian dari zatnya Allah ya. Kalam itu adalah sifat yang disandarkan kepada Allah, yang itu menjadi zatnya Allah ya. Kal kalami was sam'i ya. Sehingga itu bukan makhluk, dia itu sifat ya, karena dia ma'anin, sifat yang disandarkan kepada Allah sendiri. Maka itu bagian dari zatnya Allah. Dia bukan makhluk, dia sifat. Dia bukan bentuk, ya, dia bukan benda. Ya. Adapun syubhat mereka ya, dari golongan Jahmiyah, mereka samakan kalamullah. Kalam di sini kan sifat, emang ada bentuknya. Mereka samakan dengan naqatullah. Naqah jelas ada bentuknya, ada. Ada onta itu ada, bisa dilihat. Kalam, gimana kita melihatnya? Dia bukan bentuk, dia sifat. Ketika sifat disandarkan kepada Allah, maka itu jadi bagian dari Allah itu sendiri. Ya, sifat itu disandarkan kepada Allah. Seperti kalam, was-sam'i wal basar, melihat, ya, itu kan sifat. Ya, mendengar. Maka yang diyakini Ahlussunnah wal Jamaah, ya, yang pertama itu idhafatu ma'ani, dia makna atau dia sifat yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga itu menjadi bagian dari zatnya Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan makhluk. Ini yang pertama, yang ma'an, idhafatu ma'anin. Kemudian yang kedua, idhafatul a'yan. Inilah idhafatul a'yan, kan naqati wal baiti, hadhihi idhafatu makhluqin ila khaliqihi. Ini benar seperti yang dikatakan mereka tadi di awal, ya. Kanaqah seperti onta, kalbait seperti rumah yang disandarkan kepada Allah. Hadhihi idhafatu makhluqin ila khaliqihi. Ya, ini artinya kita menyandarkan makhluk kepada sang pencipta.
Idhafatul makhluqi ila khaliqihi. Naqatullah, naqahnya Allah, ya. Ontahnya Allah. Baitullah, ya, rumahnya Allah, ya. Ini bentuk, ada bendanya, ya. Maka ini makhluk. Sedangkan yang di awal tadi kalam, dia tidak ada bendanya karena dia sifat. Maka karena itu dia sifat, maka dia diidhafah kepada Allah, dia menjadi sifat yang mensifati Allah itu sendiri, ya, sehingga itu bukan makhluk karena dia sifat tersebut bagian dari Allah. Adapun a'yan, ya, bentuk seperti naqatullah, baitullah, itu bentuk, ada bendanya, maka itu a'yan, dan itu dinisbatkan antara makhluk dengan khaliqihi, ya, penyandaran makhluk dengan penciptanya. Wa hiya idhafatu tasyrif, ya. Maka itu merupakan, ya, penyandaran kepada Allah sebagai tasyrif, yang menunjukkan kemuliaan. Naqatullah, ya, ontanya Allah, ini menunjukkan kemuliaan. Baitullah, ini menunjukkan kemuliaan, ya. Fahum khalatu bainal amrayni wa lam yufarriqu baina hada wa hada. Maka Syekh katakan, mereka ini khalatu, ya, mencampur bainal amrayn, dalam dua perkara ini, ya, karena mereka belum bisa membedakan antara yang ini dengan yang ini. Maksudnya dengan idhafah ma'anin dengan idhafah a'yan, ya, mereka tidak bisa membedakan antara idhafah ma'anin, sifat yang disifatkan kepada Allah yang menjadi zatnya, dengan benda, ya, makhluk yang disandarkan kepada Allah sebagai penunjuk bahwasannya makhluk tersebut mulia. Naqatullah, baitullah. Mereka tidak bisa membedakan dua hal ini, sehingga mereka katakan bahwasannya kalamullah itu makhluk, ya, karena mereka meyakini semua yang disandarkan kepada Allah itu makhluk, seperti itu. Idhafatul makhluqi ila khaliqihi. Padahal idhafah itu sendiri terbagi menjadi dua. ولذلك نص أهل السنة والجماعة على هذه المسألة في كتب العقائد. Maka dari itu, ya, ahlu sunnah wal jamaah menasihatin, ya, ala hadhil mas'alah fi kutubil aqaid, ya. Ahlu sunnah wal jamaah, ulama-ulama kita, ya, telah banyak, ya, memberikan nasihat yang berkaitan tentang permasalahan ini di dalam kitab-kitab akidah mereka. Liyaruddu ala ahli dhalal, ya, tujuannya untuk membantah, ya, pemahaman-pemahaman mereka, ya, dari kalangan Mu'tazilah, dari kalangan Jahmiyah, Zaidiyah, Syiah, Ibadiyah. Mungkin setelah ini nanti akan kita bahas bagaimana Asy'ariyah, ya, Al-Asy'ariyah juga memiliki pandangan yang berbeda, ya. Asy'ariyah memiliki pandangan yang berbeda tentang Al-Qur'an itu sendiri. Apakah Al-Qur'an itu makhluk? Apakah Al-Quran itu kalamullah? Ya, mereka tidak mengatakan itu makhluk, dan mereka juga tidak mengatakan itu kalamullah. Nah, ini Asy'ariyah, ya. Insyaallah akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Wa idza kana Allahu laysa lahu kalam kama yaz'amuna fa kaifa ya'muru wa yanha. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sifat kalam, kemudian bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintah dan melarang? وهذا معناه أنها تتعطل الأحكام الشرعية. Maka ketika, ya, suatu kelompok meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki, ya, sifat kalam, berbicara, maka ini akan, ya, merusak al-ahkam syar'iyyah. Maka ini akan merusak hukum-hukum syariat, ya. Jadi siapa yang berbicara tentang syariat ini kalau Allah tidak berbicara? Maka ini merusak hukum-hukum syariat. Jadi yang ngomong merintah untuk sholat itu siapa kalau Allah tidak memiliki sifat kalam? Kalau kalam itu makhluk, sehingga hukum-hukum syariatnya akan berantakan. Siapa yang berbicara di dalam Al-Quran? Jadilah Al-Quran itu kalam siapa? Kosong. Maka akan terjadilah kerusakan pada hukum-hukum syariat. Wa yanhadimu aslal usul, dan dia akan menghancurkan, ya, asal usulnya Al-Quran, ya,
asas dari Al-Quran itu sendiri ya. Faida in hadama hadal asl ya. Kalau pondasinya ya, usulnya ini sudah dirusak, hadal asl in hadamal Islam, maka rusaklah Islam itu ya. Kalau Al-Quran itu sudah rusak ya. Karena kalau kita katakan itu makhluk, kalamullah itu makhluk, berarti Al-Quran itu makhluk. Kalau kita katakan Al-Quran itu makhluk, maka ya Al-Quran itu kan kalamullah ya. Berarti kita nafikan Allah Subhanahu wa taala dari sifat kalam, maka hancurlah semua hukum-hukum syariat tersebut ya. Karena siapa yang berbicara di dalam Al-Quran tersebut kalau bukan Allah. Lakin hum yaludhuna bitanzih ya. Akan tetapi mereka berlindung di kalimat tanzih ya. Mereka menafikan ya sifat kalamnya Allah itu berlindung di kalimat tanzih. Ya apa tadi tanzih? Bahwasanya mereka ingin mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari menyerupai makhluknya. Wa laisa hadha huwa tanzih. Maka Syekh katakan ini bukan tanzih, hada ta'til. Ini adalah penolakan. Ini bukan mensucikan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah ta'til. Wa farqun baina at-ta'til wa tanzih. Maka berbeda antara ta'til yang menolak dengan tanzih itu sendiri ya. Sebagaimana nanti akan dijelaskan pada pertemuan selanjutnya. Kita cukupkan sampai sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.